Ciliwung. Nah, berikut CV saya kemarin tadi sudah disampaikan oleh Pak Satyanto. Untuk kebetulan saya adalah alumni S1 dari Universitas Brawijaya, kemudian S2 saya dari Universitas Indonesia, Teknik Sipil, kekhususan Manajemen Sumber Daya Air, dan doktoral di IPB, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Dan sekarang saya merupakan dosen di Universitas Pancasila dari tahun 2015 sampai dengan sekarang dan bekerja di beberapa konsultan engineering. Nah, berikut adalah outline yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang latar belakang, kemudian sebelum kita mempelajari tentang modeling itu seperti apa, kita harus mengetahui ada berapa jenis banjir. Kemudian data-data yang dibutuhkan apa saja untuk melakukan modeling, yaitu data sekunder dan data primer. Kemudian untuk debit banjirnya pasti diperlukan pada saat melakukan simulasi dengan menggunakan HECRAS. Nah, HECRAS di sini dia ada HECRAS 1 dimensi dan HECRAS 2 dimensi yang penggunaan masing-masingnya berbeda. Nah, untuk latar belakang sendiri kita ketahui bahwa kenapa saya mengambil topik penelitian ini, karena di Indonesia itu memang bencana banjir itu menjadi urutan masih 5 besar ya di Indonesia. Paling banyak terjadi pada saat musim penghujan. Dan kita itu pasti tinggal di daerah aliran sungai, di mana daerah aliran sungai itu nanti akan berimbas pada sistem sungai yang ada di dasnya masing-masing. Jadi untuk analisa modeling hidrologi itu pasti berdasarkan daerah aliran sungai atau catchment area. Nah, di das itu seperti yang kita ketahui pasti terjadi banyak pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Nah, perubahan penggunaan lahan ini menyebabkan terjadinya perubahan daripada koefisien pengaliran yang akan meningkatkan limpasan atau runoff menuju ke sungai di dasnya masing-masing. Kemudian di kota besar, saya mengambil studi kasus di Sungai Ciliwung, itu penduduknya karena terlalu banyak jumlah penduduk, akhirnya banyak yang tinggal di bantaran sungai, daerah sepadan sungai, bahkan di bantaran sungai, di mana hal tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan karakteristik dari alur sungai yang akan menyebabkan yang akan mempengaruhi kecepatan aliran yang ada di sungai tersebut. Nah, ini dikaji dalam penelitian saya, apa pengaruh dari perubahan bantaran sungai terhadap angka koefisien kekasaran Manning. Karena di sini ternyata angka koefisien kekasaran Manning itu sangat berpengaruh terhadap besar debit aliran yang terjadi di sungai berdasarkan beberapa penelitian yang saya baca. Nah, hal tersebut karena adanya pertambahan jumlah penduduk tersebut itu menyebabkan terjadinya banjir setiap tahunnya, khususnya di saat musim penghujan. Pada saat musim penghujan dengan intensitas hujan yang tinggi itu menyebabkan banjir setiap tahun di beberapa daerah. Kita ketahui bahwa di Sungai Ciliwung itu sering terjadi banjir atau genangan pada saat musim penghujan. Nah, berikut adalah kondisi badan Sungai Ciliwung yang saya survei pada saat saya penelitian. Kita ketahui bahwa daerah penguasaan sungai itu pasti terdiri dari palung sungai, bantaran sungai, dan daerah sepadan sungai. Berikut adalah kondisi dari bantaran sungai dan sepadan Sungai Ciliwung yang banyak dipenuhi oleh sampah dan ada beberapa rumah penduduk yang berada di bantaran atau sepadan sungai. Nah, ini adalah historis banjir yang sempat saya rangkum ternyata dari tahun 1699 itu sudah terjadi banjir di Sungai Ciliwung disebabkan karena meletusnya Gunung Salak sehingga menyebabkan sedimentasi itu menuju ke hilir dan menutup atau menyumbat saluran-saluran sungai dan terjadi genangan pada saat itu. Kemudian
di tahun berikutnya dari tahun 2002 sampai dengan 2020 sering terjadi banjir itu disebabkan karena curah hujan lebih dari 100 milimeter. Jadi curah hujan lebih besar dari 100 atau 150 milimeter dengan durasi yang agak lama pasti terjadi genangan di daerah aliran Sungai Ciliwung. Nah, untuk jenis-jenis banjir yang kita ketahui ada beberapa jenis banjir. Jadi jenis banjir itu tidak hanya disebabkan karena limpasan dari sungai saja, tetapi bisa disebabkan karena penyebab lainnya. Yang pertama untuk jenis banjir itu adalah fluvial flood atau disebut dengan banjir karena limpasan air sungai. Nah, hal ini disebabkan karena adanya perubahan tutupan lahan di daerah sempadan menyebabkan aliran tidak bisa meresap ke dalam tanah dan langsung mengalir ke sungai pada saat curah hujan tinggi terjadi limpasan di situ. Itu disebut dengan fluvial flood. Kemudian ada yang dinamakan dengan banjirop atau coastal flood. Nah, banjirop ini terjadi di daerah hilir disebabkan karena adanya curah hujan yang tinggi, angin dan petir yang menyebabkan terjadi ombak tinggi, yang ombak tersebut kemudian masuk ke daratan, water level dari air laut tersebut meningkat atau naik sehingga terjadi karena permukaan daratan itu lebih rendah sehingga terjadi banjir rob atau banjir coastal flood. Kemudian kita kenal juga dengan flash flood atau banjir bandang yang sering terjadi. Kita sudah dengar di berita-berita ya, di daerah Malang yang jarang banjir, sekarang sering banjir di sungai berantasnya. Itu disebut dengan flash flood. Penyebabnya karena apa? Karena perubahan tutupan lahan yang ada di daerah hulu. Nah, perubahan tutupan kita ketahui bahwa daerah hulu itu merupakan daerah pemasok sedimen. Jadi sedimentasi di daerah hulu itu rawan terjadi erosi tebing sungai dan sehingga erosi tersebut menutupi jalannya atau alurnya sungai. Nah, hal tersebut menyebabkan terjadinya bendungan-bendungan sementara atau bendungan mini pada saat musim penghujan atau curah hujan tinggi. Bendungan mini tadi tidak dapat menahan laju atau kecepatan aliran, terkumpul di daerah hulu yang kemudian terjadilah banjir bandang yang menyebabkan kerugian material dan mungkin korban jiwa di daerah hilir. Flash flood itu terjadi dengan kecepatan aliran air yang tinggi dalam waktu yang singkat. Biasanya tidak seperti kalau fluvial flood itu kan waktunya durasinya agak lama dibandingkan dengan flash flood. Nah, kemudian kita masuk data-data apa sih yang digunakan untuk melakukan permodelan hidrologi. Itu ada data sekunder pastinya dan data primer. Nah, untuk data sekunder itu pastinya berupa data curah hujan. Data curah hujan, semakin banyak data curah hujan yang kita gunakan, maka akan semakin bagus hasil analisa kita. Tapi permasalahan di sini kadang kita data curah hujan yang kita dapatkan sedikit ya, tidak mencapai 10 tahun atau 20 tahun. Dan bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa mengcombine data curah hujan dari BMKG dengan data curah hujan dari satelit. Atau setelah di-combine harus dilakukan uji validasi terlebih dahulu. Apakah data tersebut dapat digunakan atau tidak? Dilakukan uji konsistensi data terlebih dahulu. Apabila datanya mendekati, itu bisa digunakan untuk analisa selanjutnya. Kemudian data digital elevation modeling digunakan untuk mendapatkan topografi atau peta kontur yang ada di wilayah studi. Kemudian data koefisien kekasaran Manning itu bisa kita dapatkan dari pengamatan langsung di lapangan berapa nilai koefisien kekasaran Manning atau dengan melakukan analisa pendekatan data sekunder untuk mendapatkannya. Kemudian untuk melakukan analisa HEC-RAS satu dimensi itu membutuhkan data geometri saluran atau cross section. Ini penting harus didapatkan. Ini dari pengukuran langsung di sungai untuk mengukur lebar dengan tinggi sungainya berapa. Tapi kalau misalnya kita melakukan analisa dua dimensi, tidak perlu data
cross section atau geometri dari pengukuran primer, itu bisa kita dapatkan dari peta kontur, tapi mungkin hasilnya tidak sebagus dengan satu dimensi. Jadi untuk satu dimensi ini biasanya dia digunakan untuk analisa-analisa perencanaan ya, seperti normalisasi sungai, pembuatan bangunan air, itu dengan menggunakan satu dimensi, tidak bisa dengan menggunakan dua dimensi. Kalau dua dimensi itu digunakan untuk analisa-analisa untuk mengetahui berapa sebaran genangan banjir, terus jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh banjir itu dengan menggunakan analisa dua dimensi. Nah, untuk diagram alur analisa untuk analisa hidrologi itu seperti apa? Seperti yang saya jelaskan di awal, itu data yang dibutuhkan adalah data tutupan lahan. Kemudian data tutupan lahan itu untuk mengetahui berapa besar koefisien runoff atau nilai C yang ada di daerah aliran sungai. Jadi basis perencanaan kita berdasarkan DAS. Kemudian bentar. Kemudian data curah hujan. Data curah hujan tadi minimal 10 tahun, kalau bisa ada 20 tahun itu lebih baik, atau 30 tahun itu lebih bagus, semakin panjang datanya, hasil yang kita dapatkan semakin mendekati validasi di lapangan. Nah, data curah hujan ini kemudian dilakukan uji konsistensi data terlebih dahulu. Setelah data yang didapatkan tersebut konsisten, maka kita dapat menghitung berapa besar curah hujan wilayah di daerah aliran sungai dengan menggunakan metode, banyak metodenya ya. Ada metode rata aljabar, ada metode polygontation. Di penelitian ini saya menggunakan metode polygontation berdasarkan luas pengaruh dari masing-masing stasiunnya. Kemudian setelah mendapatkan data curah hujan wilayahnya, maka dapat dianalisa lebih lanjut untuk mendapatkan curah hujan rencana atau curah hujan kejadian atau event. Itu berdasarkan kala ulang. Curah hujan rencana kalau untuk simulasi banjir di sungai, kala ulang yang dipakai itu kala ulang 25 tahun biasanya. Semakin besar kala ulangnya, maka akan semakin besar dimensi yang kita dapatkan. Semakin besar dimensi, otomatis biayanya akan semakin mahal. Kemudian setelah didapatkan curah hujan rencana berdasarkan kala ulang tadi, maka dilakukan perhitungan debit banjir, metode hidrograf. Kenapa dengan metode hidrograf? Supaya kita mendapatkan debit banjir jam-jaman. Karena untuk melakukan simulasi berdasarkan debit banjir jam-jaman, misalnya 1 jam pertama besar debit banjir berapa, 1 jam kemudian 2 jam berapa, 3 jam, dan berapa waktu puncak banjirnya di jam keberapa. Kemudian membutuhkan data koefisien Manning. Koefisien Manning ini didapatkan dari pengamatan lapangan, data geometri sungai ini dari pengukuran primer, atau bisa kita dapatkan data geometri itu dari BWS atau BBWS yang menangani atau bertanggung jawab pada sungai tersebut. Nah, dari data-data di atas dan analisa yang dilakukan, maka dapat dilakukan permodalan debit banjir dengan menggunakan HECRAS, sehingga kita mendapatkan berapa tinggi muka air banjir di titik lokasi banjir. Dan untuk penelitian saya di salah satu tujuan itu dengan memodifikasi angka kekasaran Manning dalam pengurangan banjir di Sungai Ciliwung khususnya. Nah, untuk analisa banjir tadi dilakukan di daerah aliran Sungai Ciliwung itu berdasarkan data dari 6 stasiun pengukuran curah hujan, dihitung berdasarkan rasio dari luas pengaruh masing-masing stasiun dan dihitung dengan menggunakan polygontation. Kemudian perhitungan debit banjir dengan menggunakan hidrograf satuan sintetis, bisa dengan menggunakan metode gamma, Snyder,
Nakayasu, sekarang ada metode ITB juga mengeluarkan metode baru untuk perhitungan HSS dan metode lainnya. Jadi banyak metode yang dapat kita pakai untuk perhitungan debit banjir menggunakan hidrograf tersebut. Kemudian untuk permodelan debit banjir dengan menggunakan HECRAS itu bertujuan untuk mendapatkan tinggi genangan berdasarkan data debit banjir yang telah kita hitung, debit maksimal yang kita hitung dengan apa namanya jam-jaman atau kita sebut dengan unsteady flow. Jadi ada steady flow, ada unsteady flow. Untuk analisa satu dimensi ini kita menggunakan yang unsteady flow. Kemudian setelah didapatkan tinggi muka air banjir, maka kita dapat melakukan pengurangan banjir dengan modifikasi angka kasaran Manning. Apabila dinding salurannya dirubah, maka dia akan dapat mengurangi berapa persen banjir yang ada di sungai atau badan air sungai. Nah, data lain yang kita butuhkan adalah data karakteristik dan morfologi serta morfometri sungai. Data karakteristik sungai ini bisa kita dapatkan dengan analisa geospasial, geografis, untuk mendapatkan berapa luas dasnya, kemudian pertemuan percabangan sungainya berapa, kemudian panjang sungainya berapa, slope dasar sungainya berapa, itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan analisa geospasial. Di sini saya menggunakan Quantum JS untuk analisa geospasialnya. Karena QGIS seperti yang kita ketahui softwarenya open source ya, jadi bisa digunakan untuk penelitian dan publish jurnal. Kalau kita menggunakan ArcMap itu kan berbayar, jadi agak susah kalau misalnya untuk publikasi. Nah, untuk zona-zona yang ada untuk morfologi sungai itu berdasarkan zona-zona yang ada di satu das. Nah, di Sungai Ciliwung itu terbagi menjadi 3 zona yang disebut dengan zona pemasok sedimen, kemudian ada zona transportasi sedimen dan zona pengendapan. Di mana kalau zona pemasok sedimen itu biasanya dia berada di daerah hulu dan lembahnya itu dia berbentuk V shape-nya dan langsung merupakan tebing sungai di daerah hulu dengan kemiringan yang memanjang dan biasanya kecepatan aliran di daerah hulu itu lebih cepat dibandingkan daerah hilir dan banyak terjadi aktivitas erosi tebing dan dasar sungai yang di daerah hulu. Kemudian untuk zona kedua itu zona transportasi sedimen. Kalau zona transportasi sedimen itu dia membentuk dataran banjir pada zona ini. Jadi pada zona transportasi sedimen ini dia mendistribusi sedimen yang ada di daerah hulu menuju ke daerah hilir. Sehingga di daerah tengah itu sungainya banyak berbentuk meander atau berkelok-kelok. Itu karena adanya sedimentasi yang halus yang membentuk floodplain atau daratan banjir. Kemudian untuk zona terakhir itu adalah zona pengendapan. Nah, kalau zona pengendapan itu dia berada di bagian hilir, dekat dengan muara pastinya, muara laut, dan merupakan pada sungai alami itu merupakan tempat yang bagus bagi habitat habitat satwa-satwa liar atau satwa laut ya, satwa di dekat muara itu ya, di daerah muara. Tapi kalau di Sungai Ciliwung, daerah muaranya itu banyak terdapat permukiman penduduk sehingga sedikit satwa liar yang berada di daerah hilir Sungai Ciliwung. Nah, ini merupakan gambar orde sungai yang saya analisa dengan menggunakan QGIS sehingga didapatkan berapa jumlah orde sungai, pertemuan antar sungainya berapa untuk dilakukan analisa hidrologi lebih lanjut. Nah, untuk perhitungannya, saya menggunakan data dari 6 stasiun curah hujan. Stasiun di hulu itu ada stasiun Cilember, Gadok, kemudian Tengah Cibinong, Gunung Mas di daerah hulu, kemudian stasiun UI dan Kemayoran di daerah hilir. Dari data ke 6 stasiun curah hujan tersebut, saya melakukan analisa untuk mendapatkan curah hujan
rencananya dengan metode Gumbel, normal dan log normal, kemudian dilakukan uji kesesuaian distribusi dari 4 metode tadi. Dari hasil uji kesesuaian distribusi dengan menggunakan analisa statistik itu didapatkan bahwa log Pearson tipe 3 dan Gumbel itu memenuhi syarat untuk dilakukan analisa selanjutnya. Karena 2 metode yang memenuhi, maka diambil berapa curah hujan rencana nilainya yang paling besar atau paling maksimum untuk dilakukan analisa selanjutnya. Kemudian selanjutnya dilakukan analisa debit banjir. Nah, analisa debit banjir ini berdasarkan data parameter atau karakteristik sungai tadi yang sudah kita kaji dengan menggunakan analisa geospasial, didapatkan berapa jumlah pangsa sungai atau orde sungainya tadi, kemudian panjang sungai masing-masing, panjang utama sungai, kemudian jumlah pertemuan sungai, luas dari daerah tangkapan air di hulu, kemiringan bagian hulu, tengah dan hilir, kemudian kemiringan rata-rata. Nah, data karakteristik sungai tersebut digunakan untuk melakukan kajian perhitungan debit banjir dengan menggunakan beberapa metode. Di sini saya menggunakan metode Gamma, Schneider, dan Nakayasu untuk perhitungannya. Untuk koefisien limpasan air, itu berdasarkan metode US Forest Service, itu didapatkan koefisien pengaliran di daerah Ciliwung adalah 0,373, yang artinya 37% pada saat hujan di daerah aliran sungai itu menjadi debit limpasan di badan sungainya atau Sungai Ciliwung. Berdasarkan jenis penggunaan lahan untuk perhitungannya. Jadi di situ ada penggunaan lahan hutan, semak belukar, perkebunan, permukiman, kemudian dengan menggunakan metode US Forest Service didapatkan koefisien pengalirannya di DAS. Kemudian untuk hasil perhitungan hidrograf banjir, berikut setelah saya lakukan perhitungan didapatkan grafik seperti ini untuk masing-masing kala ulang. Jadi di kala ulang 2 tahun, kala ulang 5 tahun, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Maksimal 100. Untuk kala ulang itu bisa sampai 1000, dan ada juga yang namanya kala ulang PMF atau probability maximum flood, yang artinya debit banjirnya jarang terjadi ya. Kalau misalnya 1000 tahun biasanya untuk analisa perencanaan bendungan besar itu dia menggunakan kala ulang 500 atau 1000 tahun untuk penampungan air. Tapi kita untuk analisa perhitungan debit banjir di sungai itu cukup dengan menggunakan kala ulang 25 tahun. Itu sudah mewakili berapa besar debit banjir yang ada di sungai tersebut. Dari hasil analisa di masing-masing metode itu terlihat bahwa hampir sama ya, bahwa hidrograf naik setelah 10 jam. Jadi maksimum debit banjir itu terjadi setelah 10 jam hujan, itu terjadi maksimum debit banjir dengan kala ulang 25 tahun dengan metode Nakayasu sebesar 548 meter kubik per detik. Kemudian untuk metode gamanya itu sebesar 564 meter kubik per detik dan Nakayasu 475 meter kubik per detik. Nah, untuk analisa selanjutnya dari ketiga metode tersebut, mana yang kita pakai untuk dilakukan analisa modeling HECRAS? Yang kita pakai adalah besar debit banjir yang paling maksimum atau paling besar. Di sini saya menggunakan debit banjir dari metode Gamma untuk analisa selanjutnya sebesar 564,64 meter kubik per detik. Nah, untuk modeling HECRAS, itu ada seperti yang saya sudah jelaskan di awal, itu ada HECRAS 1 dimensi dan HECRAS 2 dimensi, di mana 1 dimensi itu biasanya untuk kelimpasan daerah pegunungan dengan variasi topografi yang tinggi. Kalau 2 dimensi itu di daerah tengah dan hilir bisa pakai 2 dimensi untuk melihat berapa luasan genangan yang mempengaruhi penduduk.
Tapi biasanya kalau kita mau melakukan apa namanya, desain atau rencana infrastruktur badan air sungai seperti normalisasi sungai, kemudian pembuatan apa, embung atau dam itu biasanya dengan menggunakan hekras satu dimensi, karena dengan hekras satu dimensi itu bisa mengetahui berapa besar tinggi limpasan banjir di masing-masing cross section, sehingga dapat dilakukan, apa namanya, rencana selanjutnya bagaimana cara mengurangi tinggi banjir tersebut. Kalau di dua dimensi kan nggak bisa terlihat berapa tinggi banjir. Genangannya meluas sampai ke, itu untuk melihat resiko, seberapa besar resiko yang ditimbulkan karena banjir, itu dengan menggunakan 2D. Untuk data input yang dibutuhkan untuk melakukan modeling HECRAS itu pasti data geometri. Data geometri itu terdiri dari cross section, kemudian jarak dari masing-masing cross section, jarak sungai, kemudian besaran nilai N Manning atau kekasaran Manningnya. Itu dimasukkan ke apa namanya, dimasukkan datanya di geometri saluran di HECRAS. Kemudian untuk simulasi debitnya dengan menggunakan unsteady flow untuk melihat perubahan besaran banjir jam-jaman. Kalau steady flow itu kan artinya dia sama dari hulu sampai ke hilir, itu debit banjirnya sama besarnya. Kalau unsteady flow itu dia berbeda-beda tergantung waktunya, dipengaruhi oleh waktu. Nah, jadi kita menggunakan unsteady flow untuk analisa atau input data di HECRAS untuk debitnya. Kemudian kita masukkan semua cross sectionnya ke dalam apa namanya software HECRAS tadi dan didapatkan titik-titik cross section yang ada di Sungai Ciliwung. Ini bisa kita apa namanya lihat ya di mana lokasi titiknya dengan menggunakan global mapper untuk lokasi cross sectionnya. Ini gambaran log section-nya setelah kita masukkan datanya. Kemudian dilakukan permodelan HECRAS setelah kita memasukkan data cross section di masing-masing sungai. Nah, di Sungai Ciliwung ini kemarin saya menganalisa ada 1.129 cross section dari bendung, dari hulunya itu dari Katulampa sampai dengan Manggarai. Di 1.129 cross section itu terjadi limpasan di beberapa titik. Nah, ini untuk skema alur sungainya setelah dimasukkan ke dalam HECRAS dan kemudian dimasukkan data debit banjir tadi dengan debit banjir sebesar 564 meter kubik per detik, sehingga kita mendapatkan berapa tinggi muka air sungai di masing-masing cross-nya atau di masing titik banjirnya. Ini cara memasukkan data atau entry ya. Saya screenshot beberapa. Ini untuk memasukkan data flow hidrografnya dengan unsteady flow. Data hidrograf ini dari mana? Data hidrograf ini dari perhitungan debit banjir tadi yang sudah kita hitung selama jam-jaman tadi. Kemudian dilakukan simulasi selama 24 jam sehingga didapatkan tinggi muka air banjir seperti ini. Jadi ini di titik P240 tinggi muka air banjirnya sekian dengan elevasi paling rendah 132, paling tinggi 142. Nah, ini output dari tabel dengan menggunakan HECRAS. Tiap cross section kita dapat mengetahui berapa besar debit banjirnya, kemudian elevasi sungai yang ada di hulu, kemudian elevasi apa namanya dasar sungainya berapa atau groundnya, kemudian kecepatan aliran di masing-masing cross section kita bisa tahu luas areal atau A-nya dan apa namanya lebar atasnya kita bisa tahu. Biasanya kalau misalnya sungai alami itu bentuknya trapesium ya. Jadi dengan menggunakan rumus geometri trapesium untuk mendapatkan besar debit banjirnya. Dan diketahui juga jenis alirannya dari bilangan Froude. Untuk jenis aliran di sini di masing-masing cross section itu kebanyakan subkritis karena lebih kecil dari satu untuk jenis alirannya. Nah, tentunya
simulasi yang sudah kita lakukan di awal itu harus dilakukan validasi terlebih dahulu. Jadi validasi itu dimaksudkan untuk apakah modeling yang kita lakukan itu mendekati kondisi nyata di lapangan atau tidak. Nah, validasi ini saya lakukan di pintu air Manggarai, karena di pintu air Manggarai itu kita bisa mendapatkan berapa besar tinggi muka air. Lumayan banyak ya, sekitar 10 tahun data tinggi muka air di pintu Manggarai itu bisa kita dapatkan. Kemudian dilakukan perhitungan apa namanya, validasi model, kesesuaian model berdasarkan dari hasil pengamatan dan hasil modeling, dan didapatkan selisih relatif tinggi muka air tersebut di bawah 10%, sehingga dapat kita katakan bahwa model yang digunakan itu adalah valid. Jadi antara hasil tinggi muka air modeling di pintu air Manggarai dengan hasil pengamatan langsung, pengukuran langsung di lapangan itu selisihnya tidak terlalu jauh. Jadi bisa dikatakan modeling yang kita lakukan itu adalah valid. Nah, validasi kedua juga bisa kita lakukan dengan memplot tadi hasil dari masing-masing titik banjir ke dalam sistem sungai atau apa namanya, badan sungainya. Kemudian kita bisa lihat juga daerah, kalau misalnya kita melakukan analisa pemetaan daerah rawan banjir ya, di mana daerah yang banjirnya rawan lebih tinggi, di mana yang daerahnya yang apa namanya, tidak begitu rawan banjir, dan di situ kita bisa melihat bahwa titik banjir yang kita dapatkan dari modeling HECRAS itu dia berada pada daerah dengan kerawanan banjir yang tinggi. Memang di situ sering terjadi banjir dan bisa kita katakan bahwa modeling kita tersebut adalah valid, seperti itu. Kemudian setelah saya mendapatkan tinggi muka air banjir dan debit banjir di masing-masing cross section tadi, untuk penelitian saya itu saya melakukan modifikasi end mining atau perubahan angka kekasaran mining uh, untuk mengurangi debit banjir yang ada di sungai. Jadi untuk pengurangan debit banjir itu dengan merubah dinding salurannya. Jadi tidak dengan menggunakan normalisasi sungai atau pembuatan tanggul, tapi dengan memodifikasi sungai dengan merubah dinding sungainya. Dari simulasi yang saya lakukan dengan perubahan end mining, saya mensimulasi kalau misalnya kekasaran miningnya berkurang 50%, berkurang 25%, dan bertambah sampai 200%, maka ternyata dia mempengaruhi kecepatan aliran. Kecepatan alirannya akan, kalau misalnya end miningnya itu berkurang 50%, maka kecepatan alirannya itu akan bertambah 64%. Kalau kecepatan alirannya bertambah, otomatis debit banjir yang terjadi di sungai itu akan semakin besar. Begitupun kalau end mining-nya itu semakin besar, itu akan mengurangi kecepatan aliran yang akan berpengaruh pada debit akan menjadi semakin kecil. Nah, sehingga di sini dilakukan modifikasi angka kekasaran mining berdasarkan dengan menanam jenis-jenis tanaman di talut sungai atau di tebing sungai. Untuk jenis tanaman itu ada banyak jenis tanaman berdasarkan penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal yang sudah saya baca, itu bisa dengan menggunakan pandang berduri karena akarnya kuat masuk ke dalam tanah dan bisa memperkuat struktur dari tanah tersebut. Kemudian akar beringin juga selain dia memperkuat struktur tanah, dia bisa mampu menyerap air yang lebih banyak. Kemudian tanaman akasia, bambu. Nah, tanaman-tanaman ini uh, ditanam di bantaran sungai atau talut sungai tadi untuk memperkecil kecepatan aliran, sehingga apabila kecepatan aliran kecil, otomatis debit banjirnya akan menjadi semakin kecil. Nah, berikut adalah ini lokasi titik banjir dari lokasi intervensi ya untuk pengurangan banjir di badan sungai.
Untuk lokasi intervensinya itu sekitar 500 meter dari hulu. Dilakukan modifikasi 1 dan modifikasi 2, di mana modifikasi 1 itu dilakukan simulasi sederhana dengan menggunakan Excel, itu bila ditanam dengan tanaman pandan berduri, kaliandra, rambutan, alpukat, dan jambu biji, itu N kekasaran manning-nya akan berubah, dihitung nanti N-nya berapa. Kemudian untuk modifikasi 2 itu ditanam tanaman pandan berduri, bambu, dan beringin. Ini per tiap baris ya, ada baris 1, baris kedua. Jadi kalau misalnya diaplikasikan itu harus dibikin dudukan tanaman dulu atau pondasi biar tanamannya bisa settle di tebing atau talut sungai tersebut. Menurut penelitian dari Hagenas et al. Tahun 2022, maka di situ dijelaskan bahwa vegetasi yang ada di talut sungai itu dapat meningkatkan nilai kekasaran manning sebesar 44% sampai 55%. Kalau angka kekasaran manningnya meningkat, otomatis kecepatan aliran nanti dia akan berkurang. Kemudian dilakukan desain modifikasi manning itu dari jumlah pohon yang mau kita taruh atau tanam, kemudian berapa diameter pohonnya. Diameter pohon ini rata-rata dari data sekunder ya, pandan berduri itu dengan diameter pohon berapa, satuannya meter. Kemudian dari situ didapatkan nilai N manning berkisar pada modifikasi 1 berkisar antara 0,289 sampai 0,4, pada modifikasi 2 0,37 sampai 0,467. Nah, dari situ kemudian dilakukan perhitungan N manning tadi. Rumus perhitungan itu saya dapatkan dari Guetford Selection Manning Roughness Coefficient for Natural Channel and Floodplain dari United States Geology Survey Water Supply. Nah, dari situ didapatkan masing-masing besar angka kekasaran manning dari tiap modifikasi. Kemudian dari hasil modifikasi tersebut didapatkan bahwa kecepatan aliran pada modifikasi 1 itu dia berkurang 38%, dan sehingga menyebabkan debitnya berkurang menjadi 36%. Dan pada modifikasi kedua, kecepatan alirannya itu berkurang 53% dan debitnya berkurang menjadi 51%. Nah, ini adalah modifikasi angka kasar manning yang sudah diaplikasikan. Jadi ada yang sudah diaplikasikan di BBWS Cimanuk Cisanggarung untuk perkuatan tebing sungai di tipe 1 dan tipe 2 lokasi di Kabupaten Kuningan, Sungai Cigora. Tapi untuk pengaplikasian ini masih dari dari OP-nya ya, operasional dan pemeliharaannya itu langsung menanam tanaman. Jadi belum dilakukan analisa terlebih dahulu, apakah kecepatannya berapa bisa berkurang dengan adanya penanaman talut atau tanggul dengan menggunakan biotalut ini. Tapi di sini untuk menggunakan biotalut itu harus melihat kecepatan aliran air di sungainya itu tidak boleh lebih dari 2 meter per second. Karena kalau misalnya kecepatan aliran sungainya cepat, akan mempengaruhi tanaman yang ditanam di talut sungai atau tebing sungai tersebut. Ini aplikasi HECRAS 1 dimensi yang dilakukan ya. Kemudian untuk HECRAS 2 dimensi ini sedikit aplikasinya itu dari pekerjaan saya di daerah Minas, di daerah Pekanbaru, Riau, itu dilakukan aplikasi HECRAS 2 dimensi karena pengen melihat berapa besar genangan banjir yang dapat mempengaruhi pemasangan panel surya di situ. Jadi di situ ada proyek panel surya. Otomatis pemasangan panel surya itu kan tidak boleh berada pada daerah yang rawan banjir atau genangan banjir. Maka dilakukan aplikasi 2 dimensi. Untuk aplikasi 2 dimensi ini, data yang digunakan itu adalah data sekunder dari DEMNAS, DEM Nasional, Digital Elevation Modeling Nasional dari BIG. Dari DEMNAS itu didapatkan peta kontur, kemudian dari peta kontur itu dimasukkan
ke Rasmapper untuk Hekras 2 dimensi. Lokasinya di sini untuk memasukkan datanya, dan bentuk datanya harus UTM ya, kalau untuk analisa Hekras 2 dimensi ini. Sehingga setelah dimasukkan, maka dapat ditentukan alirannya, hulunya di mana, hilirnya di mana, untuk mengetahui arah aliran genangannya itu nanti terjadi di mana. Untuk debit banjir atau debit banjir yang digunakan dalam analisa ini juga dengan menggunakan debit banjir unsteady flow jam-jaman. Jadi 1 jam pertama berapa besar debit banjir, 1 jam kedua sampai 24 jam untuk analisa simulasinya, sehingga didapatkan tinggi genangannya seperti ini untuk Hekras 2 dimensi. Jadi untuk Hekras 2 dimensi ini tidak sedetail hasil dari 1 dimensi. Kalau misalnya untuk feasibility study atau studi kelayakan, ya cukup dengan menggunakan Hekras 2 dimensi untuk pelaksanaannya. Tapi kalau untuk DED itu dengan menggunakan Hekras 1 dimensi biasanya. Dari hasil Hekras 2 dimensi ini bisa kita dapatkan profil ini ya, profil apa namanya, profil muka tanah bisa kita dapatkan, kemudian tinggi genangan air, tiap cross sectionnya bisa kita bikin sendiri, mau cross section di mana, nanti keluar berapa tinggi muka airnya, kecepatannya bisa didapatkan, kecepatan, tinggi muka air, kemudian kedalamannya berapa, itu bisa didapatkan dari Hekras 2 dimensi ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Pak Satyanto. Mungkin kalau misalnya ada yang mau kita diskusi bareng-bareng ya. Kalau saya bisa jawab sekarang, saya jawab. Kalau tidak, nanti saya cari dulu jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Aryani. Ini Ya.